Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan iman, Islam, dan kenikmatan kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang suci ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang 7 bahaya hasad. Hasad bisa dikatakan juga dengki, atau kata lainnya adalah dengki. Apa itu dengki? Dengki merupakan salah satu penyakit hati, penyakit sosial, dan kedengkian terhadap sesama muslim adalah penyakit yang sangat berbahaya. Sampai-sampai hampir tidak ada satu jiwa pun yang lepas dari penyakit dengki ini atau yang dikenal dengan hasad. Syekh Islam Ahmad bin Abdul Halim pernah berkata di dalam Majmu' Fatwa bahwasanya hasad adalah salah satu dari penyakit hati, dan dia penyakit yang mendominasi yang tidak ada manusia yang bisa lepas darinya kecuali hanya sedikit saja. Oleh maka itu, ada ungkapan yang mengatakan tidaklah ada satupun jasad yang bisa lepas dari hasad. Penyakit ini hampir menjangkiti siapapun, dari yang muda sampai yang tua, yang miskin sampai yang kaya, rakyat maupun penguasa, orang yang bodoh sampai para alim ulama. Seorang pedagang hasad kepada temannya yang sesama pedagang karena pelanggan temannya lebih banyak dan lebih laris. Seseorang hasad dengan teman sekantornya hanya karena ia naik jabatan. Bahkan ada seorang ustadz yang hasad kepada sesama ustadz yang mungkin lebih tenar dan lebih terkenal dari orang tersebut. Hakikat hasad atau dengki adalah tidak senang jika ada saudara atau teman yang mendapat kenikmatan dari Allah, apalagi jika berharap kenikmatan yang ada pada seseorang atau orang lain tersebut hilang. Maka inilah yang dinamakan dengan hasad sejati. Ada 7 alasan mengapa hasad ini sangat berbahaya. Yang pertama, karena hasad ini adalah sifat asli daripada orang-orang kafir. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin tidak suka jika diturunkan kepada kalian kebaikan walaupun sedikit dari Rabb kalian. Dalam surat lain, dalam ayat lain, Al-Baqarah ayat 109, begitu banyak ahlul kitab yang menginginkan agar kalian kembali kepada kekafiran setelah beriman. Yang demikian itu disebabkan oleh penyakit hasad yang telah memenuhi diri mereka setelah jelas bagi mereka kebenaran. Bahaya hasad yang kedua adalah hasad merupakan dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah, yaitu hasadnya iblis kepada Nabi Adam, karena Allah telah menciptakan langsung kedua tangannya dan dengan penciptaan yang sempurna. Dalam surat Shad ayat 75 Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Bahaya hasad yang ketiga adalah karena begitu bahayanya hasad ini, maka Allah perintahkan kita untuk berlindung dari bahaya kejahatan orang yang hasad kepada kita. Allah dalam surat Al-Falaq berfirman, dan dari kejahatan orang-orang yang hasad ketika mereka hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Surat yang sering kita lafadzkan. Bahaya hasad yang keempat adalah karena hasad dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling hasad, berjual beli secara najasi, janganlah saling membenci dan bermusuhan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bahaya hasad yang kelima adalah karena hasad ini dapat mengurangi kadar kesempurnaan iman seseorang. Karena orang yang hasad, ia tidak senang melihat apa yang ada pada saudaranya. Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Bahaya hasad yang keenam adalah karena hasad ini dapat mengurangi kadar keimanan seseorang terhadap takdir Allah. Kenapa bisa demikian?
Ketika saudaranya mendapat kenikmatan sedangkan ia belum mendapatkan kenikmatan tersebut, maka sejatinya ini telah Allah tetapkan di dalam takdirnya. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Bahaya hasad yang terakhir adalah yang ketujuh, karena hasad ini dapat menghancurkan kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan. Karena orang-orang yang hasad, maka jika ia tidak dapat menguasai hatinya, ia akan melakukan kemaksiatan yang lain untuk memenuhi rasa hasadnya tersebut, seperti memfitnah, ghibah, pergi ke dukun dan sebagainya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagaimana sabda beliau, jauhilah oleh kalian hasad karena ia akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Demikianlah 7 bahasa hasad yang harus kita waspadai bersama agar kita terhindar dari penyakit tersebut. Walaupun sangat sulit membebaskan diri dari penyakit ini, tapi kita harus tetap berusaha dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tidak ada rasa hasad di dalam diri kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hasyr ayat 10. Semoga 7 bahaya hasad ini ada manfaatnya, terutama bagi saya sendiri dan pada umumnya pada pemirsa semua. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.